Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Saudara Bupati Pasuruan, Wakil Bupati Pasuruan, yang saya hormati segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, Sekretaris Daerah beserta seluruh jajaran OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan, hadirin para undangan, rekan-rekan wartawan yang berbahagia. Alhamdulillah kita semua bisa mengikuti sidang paripurna ketiga dengan agenda penjelasan dan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna ketiga kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati. Dalam sidang paripurna kedua, fraksi-fraksi telah menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Dalam pemandangan umum tersebut, berbagai macam pertanyaan, masukan, catatan, kritik, saran telah disampaikan oleh masing-masing fraksi yang tentunya membutuhkan jawaban dan penjelasan dari Saudara Bupati atas LKPJ, atas pemandangan umum fraksi-fraksi tersebut. Untuk itu, marilah kita ikuti bersama penjelasan dan jawaban Bupati Pasuruan atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Pada yang terhormat Saudara Dr. Haji Muhammad Irsad Yusuf, SE MMA, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan Saudara Ketua, Wakil Ketua, segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan, Saudara Wakil Bupati, Saudara Sekretaris Daerah, para asisten, para kepala organisasi perangkat daerah, pimpinan BUMD, dan camat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan, hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan. Untuk kesekian kalinya, marilah kita bersama-sama memanjatkan syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, khususnya nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Sidang Dewan yang kami hormati, izinkan dalam forum yang terhormat ini, sekali lagi kami atas nama pemerintah Kabupaten Pasuruan mengucapkan terima kasih dan penghargaan tinggi-tingginya khususnya kepada fraksi-fraksi DPRD yang telah menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna kedua terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 ini. Memperhatikan materi dan pemandangan umum fraksi-fraksi yang berisikan saran, sumbang pikiran, bahkan kritik yang konstruktif, semua merupakan masukan yang sangat berharga bagi kami. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pelaksanaan fungsi kontrol DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Saudara pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, dengan senantiasa memohon ridho dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankan kami menyampaikan penjelasan terhadap hal-hal yang disampaikan dalam PU fraksi-fraksi DPRD secara keseluruhan, mulai dari pembicara pertama sampai dengan yang terakhir. Pertama, kami ingin memberikan penjelasan terhadap fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Terima kasih atas apresiasinya yang telah diberikan, dan sekali lagi mohon dukungan agar ke depan Kabupaten Pasuruan selalu bisa mempertahankan dan mendapatkan opini WTP. Selanjutnya, bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA tahun anggaran 2021 sebesar 372.245.667.882 rupiah 4 sen
terdiri dari beberapa sumber dana, termasuk dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, DPHCHT, dan Silpa DPHCHT tahun 2021 merupakan sisa anggaran dari kegiatan yang sudah dilaksanakan secara maksimal. Ini sesuai dengan program kegiatan yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 206/PMK.07 tahun 2020. Alokasi yang sangat besar bagi Kabupaten Pasuruan diiringi dengan regulasi yang ketat serta perhitungan dan verifikasi yang sangat detail dan dalam program dan kegiatan pengelolaan DPHCHT membuat Pemda tidak bisa secara luasa melaksanakan program-program sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Upaya yang telah kami lakukan adalah koordinasi dan konsultasi kepada pemerintah pusat sebagai pemegang kewenangan dan menyampaikan beberapa kali surat permohonan pelonggaran kebijakan pengelolaan DPHCHT ini sesuai dengan prioritas dan fokus pembangunan Kabupaten Pasuruan, namun belum semuanya mendapatkan tanggapan. Ini persoalannya. Di samping itu adanya pandemi COVID-19 juga merupakan salah satu hambatan dan pelaksanaan penggunaan DPHCHT. Mengingat adanya pembatasan kegiatan sampai dengan triwulan ketiga bulan September tahun 2021 sehingga berpengaruh terhadap realisasi anggaran. Selanjutnya pengalokasian Silpa dianggarkan kembali pada tahun 2022 dengan berpedoman pada PMK yang baru yaitu nomor 215/PMK.07 tahun 2021. Demikian penjelasan kami terhadap pembicara dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Selanjutnya kami akan memberikan penjelasan pada pembicara kedua fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Terkait Silpa tahun 2021 yang cukup signifikan dapat kami jelaskan bahwa Silpa setelah perubahan realisasi sebesar 372 miliar sekian-sekian. Di antaranya terdapat Silpa yang peruntukannya sudah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti BLUD RSUD Bangil, BLUD RSUD Grati, JKN, dana BOS, DPHCHT, dan dana alokasi khusus dan dana lainnya yang akan dianggarkan kembali pada APBD tahun berikutnya sebagai penerimaan pembiayaan. Mengenai recovery ekonomi pasca pandemi COVID-19, Pemkab Pasuruan telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Bidang permodalan dengan menjalin kerjasama dengan LPDB, yaitu Lembaga Pengelola Dana Bergulir dari Kementerian Koperasi, kemudian kredit usaha rakyat dan dari Lembaga Keuangan Perbankan, dan untuk memberikan pinjaman modal usaha koperasi dan UMKM. Yang kedua, pengembangan teknologi tepat guna melalui pelatihan pengelolaan hasil makanan bagi pelaku usaha, pengelolaan hasil pangan maupun produk-produk olahan pangan lainnya. Yang ketiga, berkaitan dengan pemasaran dalam bentuk forum bisnis yang diikuti oleh pelaku UMKM dan mitra usaha, perusahaan-perusahaan besar atau eksportir. Nah, selain itu juga bekerjasama dengan Kementerian Ekonomi dan UKM untuk melakukan pelatihan ekspor kepada pelaku usaha yang ada di Kabupaten Pasuruan. Berikutnya kita membuka Pusat Inovasi Koperasi Usaha Mikro Kecil atau PINKOPER UMI untuk melayani konsultasi dan pendampingan dalam legalitas, pemasaran, permodalan, proses produksi. PINKOPER UMI ini telah kami resmikan pada tanggal 23 Mei yang lalu. Ini merupakan upaya dari percepatan pemulihan ekonomi kita. Yang berikutnya adalah sosialisasi sertifikat hak atas tanah SHAT lintas sektor. Bekerjasama dengan BPN pada tahun 2020 telah terdaftar sebanyak 150 bidang tanah milik pelaku UMKM di Desa Kedung Boto, Kecamatan Beci, Desa Manarui, Kecamatan Bangil. Yang berikutnya membantu pelaksanaan program pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional melalui bantuan wirausaha pemula dan bantuan bagi para pelaku usaha mikro di masa pandemi yang telah berjalan 2 tahun sejak tahun 2020. Terkait tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pasuruan yang masih cukup tinggi, kami sependapat dengan fraksi PDIP sehingga untuk tahun depan penanganan masalah ini harus masuk dalam prioritas pembangunan Kabupaten Pasuruan, yaitu bentuk pelatihan kerja, pemagangan, penempatan tenaga kerja maupun job fair. Demikian penjelasan kami terhadap pemandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Para pimpinan dan anggota dewan yang kami hormati, selanjutnya perkenankan kami memberikan jawaban pada pembicara ketiga dari fraksi Gerindra mengenai harapan adanya SOP atau standar operasional prosedur yang lebih cepat dalam pemeliharaan jalan ruas utama yang menjadi kewenangan pemerintah daerah telah dilaksanakan
survei kondisi jalan. Setiap tahun ini guna memperoleh data kerusakan jalan atau long list beserta jenis penanganannya. Selain itu juga diperoleh data dari usulan masyarakat baik melalui musrenbang tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten, bahkan dari usulan-usulan dan aspirasi dari DPRD, dan dari data-data tersebut selanjutnya diperoleh data kerusakan jalan yang menjadi prioritas penanganan perbaikan jalan terutama pada daerah perkotaan atau jalan-jalan yang menghubungkan simpul-simpul perekonomian masyarakat yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Untuk jalan yang kondisinya rusak ringan dan bersifat mendesak dilakukan perbaikan melalui kegiatan pemeliharaan rutin jalan sesuai dengan ketersediaan anggaran. Selanjutnya terkait penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK perangkat daerah, di mana kewenangan penanganan lampu penerangan jalan utama atau LPJU beralih dari Dinas PU Bina Marga ke Dinas Perhubungan, maka kedua perangkat daerah tersebut telah melakukan koordinasi untuk mempercepat perawatan dan perbaikan LPJU yang rusak. Perlu kami sampaikan bahwa peralihan kewenangan LPJU sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 155 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi dan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya dalam rangka pengendalian dan penanggulangan PMK di Kabupaten Pasuruan, terima kasih dari fraksi Partai Golkar, kami sudah melakukan upaya sekali lagi dengan segala kewenangan kami. Yang pertama melakukan tracing dan surveillance berbasis laporan masyarakat dan atau surveillance aktif. Yang kedua adalah KIE, komunikasi informasi dan edukasi terkait dengan penanganan PMK dan pencegahannya. Kemudian pemberian vitamin, obat-obatan dan mineral suportif, kemudian mineral terhadap ternak-ternak yang terjangkit PMK. Selanjutnya melakukan isolasi pada ternak yang suspek PMK untuk menghindari penyebaran penyakit, melokalisir daerah yang tertular, melakukan disinfeksi pada daerah tertular, kemudian penutupan pasar hewan sesuai dengan surat edaran Bupati nomor sekian-sekian tanggal 19 Mei 2022 tentang pengendalian dan penanggulangan penyakit mulut dan kuku pada ternak dan pembatasan lalu lintas ternak dan perdagangan ternak. Kemudian kami juga menyediakan fasilitas posko atau call center untuk kasus PMK baik di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan juga call center khusus PMK. Nomornya adalah 081 277 198131 dan call center Puskeswan 082310880 990. Dan khusus menghadapi Hari Raya Idul Adha akan dikerahkan tim pengawas pemeriksa kesehatan hewan kurban yang dilaksanakan di 24 kecamatan. Pada kesempatan ini juga ingin kami sampaikan bahwa terima kasih fraksi Golkar tadi menyampaikan vaksinasi. Alhamdulillah kami kemarin sudah melakukan koordinasi dan persiapan. Insya Allah Pak Menteri akan melakukan launching vaksinasi sapi di Kabupaten Pasuruan. Dengan dosis 1000 vaksin mungkin akan sedang kita tunggu dan kita persiapkan. Jadi terima kasih dari fraksi Golkar atas masukan dan sarannya. Memang ini harus kita hadapi ya, seperti halnya menghadapi COVID. Kami juga sudah menerbitkan surat keputusan tentang pembentukan gugus tugas penanganan PMK ini. Demikian penjelasan kami juga yang disampaikan oleh fraksi Partai Golkar tadi, juga fraksi Gerindra. Selanjutnya kami langsung menjawab penjelasan terhadap pembicara keempat dari fraksi Golkar. Terima kasih atas apresiasi yang sudah diberikan berkaitan dengan WTP. Selanjutnya dapat kami jelaskan bahwa pandemi COVID yang melanda negara kita pada tahun 2020 sampai 2021 memberikan dampak yang cukup negatif terhadap pertumbuhan ekonomi termasuk di Kabupaten Pasuruan. Terhambatnya aktivitas perekonomian tersebut menjadi hambatan dalam pengelolaan pendapatan daerah. Meskipun menghadapi hambatan pendapatan daerah tetap mencatat pertumbuhan sebesar 4,59% di tahun 2021, hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan pendapatan daerah tetap berjalan dengan optimal. Optimalisasi peningkatan pendapatan khususnya pendapatan asli daerah dalam memberikan kontribusi yang signifikan
terhadap struktur pendapatan daerah dilaksanakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Bahwa terkait pemberian honor penanggung jawab pengelolaan keuangan pemerintah daerah diatur dalam buku pedoman pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, total anggaran yang diberikan tidak melebihi 10% dari total pagu yang dikelola sebagaimana diatur dalam Perpres nomor 33 tahun 2020 tentang standar harga satuan regional. Sedangkan untuk honorarium tim akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Temuan hasil pemeriksaan BPKRI tersebut telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Edaran Sekretaris Daerah nomor 900/424.022/2022 tanggal 19 April tentang pemberitahuan pemberian honorarium. Jadi sudah kami tindaklanjuti. Terkait dengan kekurangan volume atas 6 paket pekerjaan belanja modal jalan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran kembali pembayaran dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah atau RKUD. Selanjutnya ke depan akan kita lakukan lebih hati-hati dalam pelaksanaan kegiatan dan ini memang merupakan kewajiban dari BPKRI terkait dengan tindak lanjut ini. Selanjutnya untuk menekan potensi piutang yang tidak tertagih, pemerintah Kabupaten Pasuruan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut. Bekerja sama dengan APH, dengan Kejaksaan Negeri dalam bentuk pengawalan penagihan dan pemanfaatan aset daerah yang memiliki tunggakan. Ini biar tidak lupa, ini juga bagian dari jawaban kami kepada fraksi Nasdem. Yang kedua, penghapusan sanksi administrasi denda ya, berdasarkan peraturan Bapeti nomor 36 tahun 2021 tentang pembebasan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda restribusi pemanfaatan kekayaan daerah. Harapannya ini adalah bisa kita selesaikan. Yang ketiga, menyiapkan aplikasi database pemanfaatan aset daerah, dan yang keempat, melakukan upaya penghapusan piutang kedaluarsa atas pemanfaatan aset daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini juga sesuai, ya, sekali lagi saya tegaskan di sini sesuai dengan rekomendasi dari BPKRI. Selanjutnya dalam peningkatan pengelolaan perhitungan pihak ketiga atau PFK. Bendahara Umum Daerah telah melakukan rekonsiliasi bersama Bendahara Pengeluaran SKPD dan melakukan validasi data pemungutan dan penyetoran PFK dengan KPP Pratama dan BPJS Kesehatan. Bahwa sesuai dengan hasil pemantauan terhadap tindak lanjut pemeriksaan BPKRI tahun 2020 dan 2021, memang ada beberapa temuan yang belum selesai ditindaklanjuti, antara lain untuk tahun 2020 terkait dengan inventarisasi aset-aset yang memang membutuhkan penelusuran secara detail dan harus berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya, terutama dengan Badan Pertanahan Nasional. Ini secara bertahap sudah kita tidak lanjuti. Yang kedua, tahun 2021 LHP-nya kami terima tanggal 13 Mei 2022, sehingga tindak lanjutnya masih dalam proses dan progresnya terus kami monitor dan evaluasi sebagaimana ketentuan 60 hari setelah diterimanya LHP tersebut. Sedangkan terkait dengan rencana aksi terhadap 13 temuan pemeriksaan tahun 2021 telah ditindaklanjuti dengan surat Bupati nomor 700/060/424.060/2022 tanggal 18 Mei 2022. Rencana aksi tersebut berupa pemberian penekanan, teguran, peringatan kepada kepala perangkat daerah, termasuk di dalamnya juga pejabat pengelola keuangan dan pelaksana kegiatan untuk tetap melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melengkapi dokumen dan kelengkapan pendukung kegiatan lainnya termasuk kelengkapan pertanggungjawaban atau SPJ dan memperbaiki sistem manajemen serta mengoptimalkan pelaksanaan sistem pengawasan internal. Terkait penanganan PMK di Kabupaten Pasuruan, kami menyampaikan sekali lagi kepada fraksi Golkar atas temuan kejadian dan pengaduan yang mengindikasikan berkurangnya penghasilan masyarakat, kami juga mengapresiasi usulan dari fraksi Partai Golkar untuk mengoptimalkan penggunaan dana BTT, pemanfaatan tenaga medis Keswan. Pemerintah daerah akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membantu mengendalikan harga sapi yang terkena PMK setelah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat dalam upaya percepatan vaksinasi PMK. Saya tambahi untuk fraksi Golkar, kami kemarin sudah melakukan rapat koordinasi dengan melakukan inventarisasi langkah-langkah terutama sosialisasi dan memutus mata rantai penularan melalui penyekatan dan masuknya dari ternak-ternak dari daerah-daerah wabah. Demikian penjelasan kami terhadap pembicara keempat dari fraksi Partai Golkar. Selanjutnya, perkenankan kami berikan penjelasan
pada pembicara kelima, yaitu fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Mengenai pendapatan daerah tahun anggaran 2021 sebesar 104%, 104,65% yang melebihi target, dapat kami jelaskan bahwa tahun 2021 pendapatan daerah terrealisasi sebesar 3.356.856.320.668 rupiah 61 sen atau sebesar 104,65%. Dari anggarannya sebesar 3.252.625.000 rupiah. Beberapa jenis pendapatan daerah realisasinya melebihi target anggaran yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021, antara lain pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan, ini sebesar 102,64%. Kemudian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 137,33%, dana bagi hasil pajak sebesar 118,85%, dana bagi hasil sumber daya alam sebesar 143,38%, dan transfer pemerintah provinsi bagi hasil pajak sebesar 171,63%. Mengenai realisasi belanja daerah pada APBD 2021 sebesar 93,74% dan naik 2,28% dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun 2020 yaitu 91,46%. Hal tersebut karena sisa anggaran sebesar 6,26% merupakan efisiensi penyerapan anggaran. Kemudian terkait adanya beberapa jabatan yang masih kosong dan statusnya PLT, dapat kami sampaikan bahwa pada dasarnya Pemkab Pasuruan telah melaksanakan pengisian jabatan-jabatan kosong sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun seiring dengan berjalannya waktu, banyak pejabat yang memasuki masa pensiun, kemudian yang sampaikan Pak Ketua tadi meninggal dunia, dan promosi ke jenjang jabatan lebih tinggi sehingga terjadi kekosongan jabatan. Dan pengisiannya harus sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan. Mengenai penggunaan anggaran penanganan COVID-19 pada tahun 2021 menggunakan anggaran sebesar 56.218.727.095 rupiah dan terrealisasi sebesar 45.607.735.565 rupiah atau sebesar 81,13%. Sedangkan perkembangan COVID-19 Kabupaten Pasuruan per akhir Mei 2022 secara kumulatif sebagai berikut. Jumlah kasus terkonfirmasi 11.824 orang, jumlah sembuh 11.083 orang, hampir 93,73%, jumlah meninggal 733 orang, 6,20%, jumlah kasus aktif sekarang 8 orang. Selanjutnya terkait perubahan Perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah tahun 2021, terdapat beberapa perubahan struktur dan tupoksi pada beberapa OPD. Perubahan susunan perangkat daerah tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Perubahan peraturan daerah tersebut telah ditindaklanjuti dengan peraturan bupati yang dilakukan pada tahun 2022 sehingga penyusunan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada tahun anggaran 2021 masih berdasarkan SOTK yang lama. Demikian penjelasan kami pada pembicara kelima dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Hadirin sekalian yang saya hormati, berikut penekankan kami menyampaikan penjelasan terhadap pembicara ke-6 dari fraksi Partai PKS, Demokrat, dan Hanura. Terima kasih atas apresiasinya yang diberikan oleh fraksi PKS, Demokrat, dan Hanura atas capaian WTP. Mohon doanya, dukungannya, mudah-mudahan tahun depan kita bisa mempertahankannya. Terkait dengan realisasi pendapatan tahun 2021 tercapai sebesar 104,65%, tapi terdapat program dan kegiatan yang lainnya yang dikurangi. Dapat kami jelaskan bahwa prinsip penganggaran untuk sisi belanja, Pemkab Pasuruan merencanakan anggaran belanja dengan asumsi plafon tertinggi atau maksimal
Sementara asumsi pendapatan direncanakan dengan plafon terendah. Jadi itu prinsip penganggarannya begitu, Pak Najib. Selanjutnya, apabila ada kelebihan baru dapat diketahui ketika penganggaran telah berjalan dan dihitung sebagai silpa untuk proses penganggaran tahun berikutnya. Di sisi lain dalam perjalanannya ada kebijakan refocusing anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, dan ini menjadi tantangan kita semua. Refocusing yang oleh teman-teman di DPR saya mendengarnya recopusing, bukan refocusing tapi recopusing. Terkait penggunaan dana refocusing sebesar 11% dapat kami jelaskan bahwa amanat PMK 17/PMK /07 2021 tentang pengelolaan dana transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan COVID-19 dan dampaknya, Pemda Kabupaten Pasuruan diminta menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan, penanganan COVID-19 dan belanja prioritas lainnya yang bersumber dari DAU dan DBH dalam bentuk yang pertama, dukungan operasional pelaksanaan COVID-19, kedua, pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca COVID-19, pasca vaksin COVID-19, yang ketiga, mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan COVID-19, yang keempat, insentif tenaga kesehatan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, dan yang berikutnya adalah belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jadi yang menetapkan pemerintah pusat, kita yang melaksanakan. Mengenai penggunaan anggaran penanganan COVID-19 pada tahun 2021 sebagaimana penjelasan kami atas pertanyaan dari fraksi Persatuan Pembangunan, bahwa dengan adanya beberapa perusahaan di Kabupaten Pasuruan yang belum membayar pekerja sesuai dengan UMK yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur berdasarkan keputusan Gubernur 188/803 KPTS/013/2021 tentang upah minimum tahun 2022. Hal tersebut karena disebabkan memang benar-benar tidak mampu untuk membayar upah. Kami sudah berupaya kemampuan dari perusahaan untuk bisa memenuhi kewajibannya, memenuhi gaji dan upah dari para buruh pekerja. Dan perlu kami sampaikan, perusahaan yang memang benar-benar tidak mampu untuk membayar upah sesuai dengan UMK, sedangkan buruh menghendaki ingin tetap bekerja, sehingga perlu dilakukan perjanjian bersama antara perusahaan dan buruh atau pekerja yang kemudian didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial. Jadi ini ada bagian dari ketentuan yang harus kita ikuti. Dalam menangani pemerasan UMK, pemerintah Kabupaten Pasuruan telah melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, antara lain sosialisasi UMK serta menghimbau kepada perusahaan agar membayar upah sesuai dengan besaran yang ditetapkan. Apabila ada pelanggaran pelaksanaan membayar upah, maka penanganannya dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan, Disnaker Trans Provinsi Jawa Timur, dan bila ada keberatan maka penyelesaiannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Selanjutnya terkait dengan saran dan masukan tentang rencana pembangunan jalan alternatif dari Desa Cangkring Malang, Desa Kedung Boto, Kecamatan Beji, kami sampaikan terima kasih. Dan kita coba akan kaji dan persiapkan secara teknis. Yang jalan-jalan rusak juga demikian. Mohon dukungan pada DPRD dengan semakin banyaknya kondisi karena 2 tahun kita menghadapi pandemi COVID, sehingga bagaimana disampaikan oleh beberapa fraksi tadi, anggaran kita harus direalokasi hingga beberapa yang mestinya harus kita pakai untuk perbaikan jalan akhirnya harus direfocusing. Banyak juga jalan-jalan yang rusak karena disebabkan oleh cuaca ekstrim yang luar biasa. Itu untuk menjadi perhatian kita dan mohon dukungan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD untuk kita diskusikan dan kita rumuskan bersama-sama. Demikian penjelasan kami terhadap pembicara ke-6 dari fraksi Partai PKS, Demokrat, dan Hanura. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Najib yang sudah tidak ada di ruangan ini. Yang selanjutnya kami akan memberikan penjelasan terhadap pembicara terakhir, pembicara ke-7 dari fraksi
Partai Nasdem, dan saya mohon kesabaran dari para undangan sekalian karena penjelasan kami juga sesuai dengan yang disampaikan, biar kena dan mengena. Jadi mohon bersabar untuk mungkin paling jawaban kami kepada fraksi Nasdem hanya 25 lembar. Terima kasih. Dapat kami jelaskan sebagai berikut bahwa pendapatan daerah tahun 2021 bagaimana yang kami sampaikan terrealisasi 104,65%. Ini pelampauan target pendapatan daerah antara lain dari pendapatan hasil daerah, pendapatan transfer, dan pada masa pandemi COVID-19 ini tahun 2020 dan 2021 mempengaruhi tingkat kunjungan pasien. Ini yang tadi dari sektor BULD tadi. Di RSUD Bangil maupun RSUD Ingrati. Hal tersebut juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perolehan pendapatan BLUD yang melebihi target yang sudah ditetapkan. Pendapatan transfer mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 karena ada peningkatan alokasi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Ini yang menyebabkan pendapatan daerah kita naik. Terkait dengan acuan formula dan standar dalam menentukan besaran target pendapatan alokasi daerah, kami memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah pada tahun-tahun sebelumnya. Kedua, memperkirakan pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun berikutnya untuk menggali dan meningkatkan potensi pendapatan daerah. Yang ketiga, memperhatikan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya. Dan yang keempat, melihat dan menganalisa laporan keuangan tahun anggaran sebelumnya untuk dapat dijadikan pedoman pada tahun anggaran berikutnya. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan daerah masing-masing SPAPD kami sampaikan sebagaimana terlampir. Sudah ada di lampiran jawaban kami. Selanjutnya bahwa efisiensi dan sisa sebesar Rp218.675.266.742 terjadi karena penyesuaian perubahan regulasi terkait penggunaan DPHJHT dari PMK nomor 7 garing PMK garing titik 07 tahun 2020 menjadi PMK nomor 206 PMK garing 07 tahun 2020 tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi DPHJHT menyebabkan penyerapan anggaran kurang optimal. Di samping itu, pemberlakuan PPKM Mikro untuk menekan laju pertumbuhan kasus COVID-19 di Kabupaten Pasuruan sejak Februari 2021 menjadi sebab penyerapan pada beberapa akun belanja menjadi tidak maksimal, misalnya perjalanan dinas dan belanja jasa. Ini yang menyebabkan sebenarnya efisiensi sangat efisien kalau tidak ada perjalanan dinas itu. Ya tidak hanya di Pemda, tetangganya Pemda juga, itu maksudnya. Ya. Yang berikutnya, sektor yang mengalami efisiensi adalah sektor ketertiban dan keamanan, kemudian sektor kesehatan, sektor pelindungan sosial, dan adapun indikator kinerja tetap tercapai karena penyusunan kembali belanja ini disesuaikan. Terjadinya penurunan ekuitas pada tahun 2021 utamanya karena adanya penurunan aset tetap neto atau nilai aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Meskipun ada penambahan belanja modal tahun 2021, penurunan aset tetap dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain adanya penghapusan aset tetap yang rusak, perhitungan kembali akumulasi penyusutan aset tetap dalam rangka menindaklanjuti temuan BPK RI tahun sebelumnya, yaitu kapitalisasi aset tetap, sehingga mempengaruhi meningkatnya nilai akumulasi penyusutan dan berakibat menurunnya nilai aset tetap neto. Selain karena adanya penurunan aset tetap, penurunan ekuitas pada tahun 2021 yang juga dipengaruhi karena adanya penghapusan aset tak berwujud dan meningkatnya utang belanja. Laporan operasional menyajikan ikhtiar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan operasional terdiri dari pelaporan pendapatan laporan operasional, kemudian beban, kemudian transfer, dan pos-pos luar biasa. Beban luar biasa yang disajikan dalam laporan operasional merupakan belanja tidak terduga yang dipergunakan untuk penanganan bencana alam, bantuan sosial yang tidak direncanakan, dan pengembalian kelebihan pembayaran atas pendapatan tahun sebelumnya.
rincian unsur-unsur laporan operasional kami sampaikan sekali lagi di lampiran laporan jawaban kami. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya terkait kinerja masing-masing OPD dapat kami sampaikan hal sebagai berikut. Terima kasih dari fraksi Nasdem, kami akan menjawab bagaimana yang sudah disampaikan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban APBD dan LKPJ. Yang pertama, Dinas Pertanian. Regulasi pupuk bersubsidi telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia dan pedoman teknis pada tiap tahun anggarannya. Rencana kebutuhan pupuk bersubsidi disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang kemudian diinput ke dalam sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok tani yang selanjutnya disingkat ERDKK. Ini menjadi perhatian kita semua, tapi saran dan usulan Partai Nasdem, terima kasih Pak Eko, nanti akan kami sampaikan kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia yang berasal dari Nasdem. Ya. Selanjutnya kegiatan jalan usaha tani, jaringan irigasi pertanian dan irigasi tanah dangkal di Dinas Pertanian masuk dalam program pembangunan prasarana pertanian. Pada tahun 2021 kegiatan pengembangan jalan usaha tani sebanyak 22 lokasi, pembangunan jaringan irigasi usaha tani sebanyak 11 lokasi dan irigasi tanah dangkal sebanyak 5 lokasi. Adapun kegiatan infrastruktur untuk mendukung usaha tani masyarakat ini telah dilakukan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun dengan memperhatikan kesesuaian aspek teknis dan melalui proses perencanaan pada tahun sebelumnya. Intensitas pembinaan dan koordinasi jajaran Dinas Pertanian tentang pelaksanaan program kegiatan termasuk pupuk bersubsidi dilakukan secara berjenjang dan periodik mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa melalui aparatur atau petugas sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan kegiatan rapat koordinasi, temu teknis yang berikutnya beberapa langkah-langkah, tapi masukannya terima kasih Pak Eko, ke depan kita harus tertibkan lagi bagaimana kebutuhan pupuk di masyarakat kita, bagi petani-petani kita sehingga lebih produktif lagi. Yang berikutnya Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan. Ini dengan nomenklatur dan SOTK yang lama Pak Eko, ya, bahwa kami terus melakukan pengendalian ya, dan penertiban terhadap munculnya pasar bayangan di luar pasar hewan yang telah sesuai dengan yang telah dilakukan. Ini memang kalau pasar hewan kita tutup, kemudian belantik-belantik ini membuka pasar-pasar sendiri. Ini yang harus kita antisipasi. Kita sudah koordinasi dengan aparat TNI maupun Polri untuk melakukan langkah-langkah ini. Karena ini untuk memperkecil peluang terjadinya penularan. Ya. Kemudian juga kita juga mengupayakan RPH kami terus melakukan meningkatkan kualitas pelayanan sehingga memperkecil peluang terjadinya penyembelihan sapi di luar RPH. Terkait dengan pengadaan lumbung pangan, kami berupaya terus mewujudkan institusi tersebut dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Karena kami juga harus menyediakan lahan yang representatif, sehingga untuk saat ini keberadaannya diwakili oleh lumbung-lumbung pangan. Jadi sekali lagi tolong sampaikan juga dibantu ke Pak Menteri Pertanian Pak Eko, untuk bisa dipersiapkan lahan pertanian yang representatif, sehingga kita bisa jadi lumbung pangan. Tapi yang perlu dicatat bahwa Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu penyuplai pangan di Jawa Timur ini. Harus kita pertahankan. Ya. Berikutnya adalah Dinas Perikanan. Peningkatan jalan produksi dalam rangka optimalisasi hasil perikanan telah dilaksanakan tiap tahun di beberapa wilayah kecamatan, khususnya di kawasan budidaya air payau, yaitu Kecamatan Bangil, Kraton, Rejoso, dan Lekok. Hal ini sebagai upaya untuk efisien biaya produksi. Pembangunan jalan produksi tersebut memang sangat dibutuhkan, namun karena keterbatasan anggaran yang ada, hingga pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2021 telah melakukan pembangunan jalan produksi di Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Bangil sepanjang 423 meter. Dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat, pembudidaya ikan air tawar, pemerintah Kabupaten Pasuruan telah melakukan beberapa upaya antara lain melalui pengembangan kawasan sentra budidaya ikan lele di wilayah Kecamatan Beji dan Rembang, sentra budidaya ikan nila di Kecamatan Minongan dan Grati, sentra budidaya ikan patin di Kecamatan Gempol,
dan beberapa wilayah yang bersumber daya airnya mendukung untuk pengembangan budidaya ikan air tawar. Selain hal itu telah dilakukan upaya rintisan kampung ikan di Kecamatan Winongan. Jadi ini juga menjadi jawaban, tidak hanya kopi kapiten saja yang dioptimalkan, tapi potensi-potensi lainnya. Sehingga Winongan nanti kita jadikan kampung ikan, karena potensi ikannya luar biasa di sana. Ya. Yang selanjutnya di Dinas Koperasi. Jadi mohon maaf ini kayak LKPD, jadi saya baca semuanya ya. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, mohon bersabar, insya Allah masih 25 halaman lagi. Ya. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, upaya mengoptimalkan peran dan fungsi koperasi sebagai lembaga ekonomi yang tersebar sampai pada tingkat desa antara lain, semua anggota koperasi harus melaksanakan RAT tiap tahun sebagai salah satu kewajiban dan kepatuhan terhadap peraturan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada anggota. Yang kedua, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap koperasi yang belum melaksanakan RAT tahunan dengan memberikan surat teguran secara langsung kepada koperasi dengan tetap mengedepankan aspek pembinaan. Yang berikutnya, mendorong koperasi untuk melakukan legalitas usahanya melalui USS dengan memberikan surat, himbauan, sosialisasi, fasilitasi, dan pendampingan. Yang berikutnya, secara manajemen meningkatkan kompetensi SDM pengurus dan pengawas koperasi dalam mengelola organisasi, manajemen, dan usaha koperasi melalui sosialisasi, fasilitasi, kemudian pendampingan serta bimbingan teknis. Ya. Dan yang berikutnya, secara fungsi dan kinerja melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap usaha koperasi, utamanya usaha koperasi yang sifatnya simpan pinjam, dalam rangka melindungi kepentingan anggota dan masyarakat. Selain itu, melakukan penilaian atas kinerja koperasi secara keseluruhan, baik secara kelembagaan maupun usaha koperasi melalui peningkatan koperasi. Selanjutnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Penyelesaian permasalahan pasar oleh Disperindak adalah sebagai berikut. Disperindak Kabupaten Pasuruan mempunyai program sebagai bentuk dukungan dan upaya menghilangkan stigma buruk pasar rakyat yang terkenal kumuh, kotor, becek, dengan sampah yang berserakan melalui program Sobo Pasar, yaitu gerakan mewujudkan pasar yang nyaman, yang baik dengan penataan fisik yang lebih bersih, indah, rapi, dan peningkatan layanan yang ramah. Yang kedua, pasar wisata yang tidak hanya memberikan PAD untuk distribusi, tapi juga memberikan kesempatan pada UMKM kita. Kami sepakat dari fraksi Partai Nasdem untuk bisa mengoptimalkan beberapa potensi-potensi untuk showroom, bahkan untuk pemasaran UMKM kita. Kemudian yang berikutnya, pembinaan kepada pedagang pasar yang dilakukan oleh UPT Pasar, dilakukan sebagai bentuk pembinaan akan kebersihan dan ketertiban pasar tradisional. Yang berikutnya, mensupport dan memfasilitasi proses produksi yang menjadi unggulan dengan cara pendampingan perizinan usaha, pendaftaran merek, pelatihan peningkatan kualitas produk, desain kemasan, pemasaran produk melalui bazar, pameran, dan misi dagang. Yang di era pandemi ini memang sangat berkurang, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai lagi. Selanjutnya, Badan Keuangan Daerah, terima kasih atas sarannya. Kami terus-menerus melakukan evaluasi kepada seluruh OPD, terutama untuk penghasil pendapatan asli daerah, untuk melakukan inovasi dan terus berupaya meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, Badan Perencanaan Pembangunan, terima kasih juga disampaikan atas atensi terhadap kinerja Bapeda. Untuk itu akan dilakukan langkah-langkah strategis guna peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja sebagaimana yang dimaksud. Yang selanjutnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa terkait prioritas pembangunan dana desa tahun 2022 mengacu pada Permendes nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. Yang kedua, Perpres 104 tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2022, hingga dapat dijabarkan bahwa sesuai dengan ketentuan di atas, super prioritas dana desa digunakan untuk 3 hal. Yang pertama, program perlindungan sosial berupa BLT desa paling sedikit 40%, program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%, dukungan pendanaan penanganan COVID-19 paling sedikit 8%, dan program-program sektor prioritas lainnya. Itu beberapa penjelasan dan yang kami sampaikan, tapi ingin kami jelaskan juga berkaitan dengan yang disampaikan oleh pembicara tadi, berkaitan dengan tanah Puslatpur.
Pemerintah daerah sudah melakukan upaya-upaya yang cukup maksimal menurut saya. Kami juga bersurat kepada pemerintah pusat, karena terus terang ini adalah bukan kewenangan penuh dari pemerintah daerah. Kami memfasilitasi, kami mencoba bagaimana terus menjaga kondusivitas, bagaimana menjaga daerah, bagaimana masyarakat kami juga kami perhatikan. Komunikasi dan koordinasi dengan pihak Puslapfor ini terus kami lakukan, hingga tidak akan terjadi lagi konflik-konflik. Berkaitan dengan status dan sebagainya, ayo kita upayakan bersama-sama kepada pemerintah pusat. Coba kalau presidennya saya, pasti akan selesai tanah Puslapfor itu. Karena kewenangannya adalah di negara. Kewenangannya adalah di negara. Kami sudah melakukan beberapa langkah-langkah, upaya baik surat dan lain sebagainya, ya, koordinasi, ya, bahkan kami juga memfasilitasi masyarakat sana untuk ketemu dengan Menteri Dalam Negeri dan seterusnya. Yang perlu dicatat, perlu saya sampaikan dalam forum yang terhormat ini. Saya sendiri juga langsung menyampaikan kepada Presiden Republik Indonesia. Pada suatu kesempatan kami diundang oleh Presiden ke Istana Negara. Tiap bupati dari Jawa Timur diberikan kesempatan untuk menyampaikan. Saya hanya menyampaikan satu hal, soal tanah Puslapfor. Kami juga menjadi tanggung jawab kami. Kami berharap masyarakat kami juga mendapatkan hak-haknya. Tapi sekali lagi ini adalah wewenang dan tanggung jawab negara. Tapi kami pemerintah daerah terus berupaya bagaimana terus melakukan upaya sehingga hak-hak masyarakat kita, terutama hak-hak yang berkaitan dengan mendapatkan hak kesehatan, hak pendidikan, hak sarana prasarana akan kita tindak lanjuti sesuai dengan kewenangan kami. Doakan saya jadi Presiden Republik Indonesia. Insya Allah akan saya pindah semua, ya, ke ibu kota negara. Mohon maaf dikit biar refresh saja. Jadi gitu Pak Eko. Terus kami akan bantu apapun aspirasi. Dan kami akan melaksanakan kewajiban kami sesuai dengan kewenangan kami. Tidak akan mungkin meninggalkan terutama hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak dasar masyarakat. Kami berharap dukungan dari DPRD. Yang pertama menurut saya yang harus kita lakukan adalah menjaga kondusivitas. Kondusivitas ini penting. Negara membutuhkan latihan di situ. Ya, apapun alasannya, tapi masyarakat kita harus kita selamatkan. Saya kira itu yang kami sampaikan, mohon maaf tidak jadi 25 halaman. Mudah-mudahan ini bisa menjawab, dan kalaupun ada hal-hal yang masih kurang sempurna dalam jawaban kami mohon untuk bisa ditindaklanjuti dalam tahapan-tahapan pembahasan LKA, laporan pertanggungjawaban APBD ini bersama OPD-OPD terkait lainnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya khususnya dalam menyampaikan. Di akhir sambutan ini, pidato ini saya ingin sampaikan juga mengucapkan selamat jalan kepada jamaah haji Kabupaten Pasuruan yang berjumlah kurang lebih 667 jamaah yang bertahap berangkat mulai tanggal 12 kemarin, kemudian tanggal 13 hari ini, dan tanggal 15 nanti akan berangkat satu kloter 400 sekian. Mudah-mudahan seluruh jamaah haji asal Kabupaten Pasuruan khususnya dan umumnya jamaah haji Indonesia diberikan kekuatan, kesabaran, dan keselamatan, dan pada akhirnya menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada Saudara Bupati yang telah menyampaikan jawaban atas pandanganmu fraksi-fraksi. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, baru saja telah kita ikuti bersama penjelasan jawaban Bupati Pasuruan terhadap pandangan fraksi-fraksi untuk selanjutnya. Pembahasan raperda ini akan ditindaklanjuti dengan rapat kerja masing-masing OPD bersama mitra OPD oleh masing-masing komisi sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah. Oleh karena itu kami berharap
Jadwal yang telah disediakan oleh Badan Musyawarah digunakan dengan sebaik-baiknya dan dimanfaatkan dengan sebagus-bagusnya, sehingga pembahasan Raperda ini sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dan insya Allah paripurna keempat akan dilaksanakan pada hari Senin yang akan datang. Atas nama pimpinan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak Ibu sekalian, khususnya Saudara Bupati dan Wakil Bupati dalam sidang paripurna pertama, kedua, dan ketiga pada siang sampai sore hari ini. Dengan mengucap alhamdulillahirabbil sidang paripurna kami nyatakan ditutup. Sekian, Allahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan, 2 jam. Oke.